Komunikasi linear adalah komunikasi yang terjadi satu arah atau tidak adanya umpan balik antara komunikator dengan komunikan. Contoh kehidupan sehari-hari yang kita dapat temui dalam komunikasi linear adalah acara radio, acara televisi, majalah, dan sebagainya. Namun yang saya simpulkan dalam video tersebut ada pada episode ketiga yang dimana terjadi komunikasi linear satu arah dan tidak adanya umpan balik. Yang saya simpulkan dalam video tersebut contohnya seperti Mas Lukman menyampaikan pesan kepada Mas Dewo, cuman Mas Dewonya tidak ada umpan balik antara Mas Dewo dan Mas Lukman karena kesalahan Mas Dewo itu sendiri tidak melakukan kerja dengan baik. Komunikasi triadik adalah komunikasi yang dilakukan oleh 3 personal, yaitu 1 komunikator dan 2 komunikan. Tujuan dipilihnya menggunakan komunikasi triadik ini adalah agar penyampaian pesan si komunikator bisa lebih tersampaikan oleh si komunikan. Ciri-ciri komunikasi triadik ini adalah komunikasi yang dilakukan oleh 3 orang. Dan yang kedua itu komunikasi bisa via chat, via telepon, atau tatap muka. Dan yang ketiga itu komunikator bisa berubah menjadi komunikan dan sebaliknya. Nama saya Kansa Almeida Alifah. Di sini saya akan menjelaskan konsep diri dari salah satu pemeran, yaitu Fajar Tanta Ginting selaku kameramen. Ada beberapa aspek yang ada di dalam konsep diri. Yang pertama ada diri sosial. Dalam konsep diri sosial, Fajar mampu berinteraksi dengan timnya dan percaya diri untuk berinteraksi. Yang kedua ada diri fisik. Fajar terlihat kurang tidur karena pada saat meeting atau penyambutan bos baru, ada pada saat kerja dia terlihat selalu tertidur. Penampilan diri Fajar, dia pria yang bertubuh tinggi sekitar 165 cm dan selalu mengenakan topi. Diri moral etik. Yang ketiga, timnya tahu kalau Fajar adalah seorang yang suka meminjam uang. Fajar pun tidak royal atas dirinya sendiri ataupun orang lain. Bisa dilihat pada saat liputan, Fajar tidak mau mengeluarkan uang untuk makan ataupun biaya transport untuk mereka liputan. Yang keempat ada diri pribadi. Fajar adalah seorang kameramen di salah satu departemen di Net TV. Terima kasih. Saya Frendini Saragi, saya akan membahas segi teori komunikasi kelompok. Pertama, itu ada teori fundamental interpersonal relation. Di situ ada kontrol, di mana sikap pemeran Dewo selaku kepala departemen yang berusaha mengendalikan atau mengatur karyawan lain yang ikut serta menyambut kedatangan bos baru. Lalu di situ ada affections, di mana sikap pemeran Fajar selaku kameramen yang ingin ikut serta dalam penyambutan bos baru tapi tidak dapat mengerjakan sesuatu karena sikapnya yang cuek dengan situasi. Dan hal itu membuat Fajar tertidur di tengah persiapan penyambutan bos baru. Lalu yang kedua itu ada teori pemikiran kelompok, di mana pemeran Dewo selaku kepala departemen yang membuat suatu ide untuk membuat penyambutan bos baru yang mengikut sertakan beberapa karyawan. Saya Renggi Ardiansyah. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan komunikasi kelompok primer dan komunikasi kelompok sekunder. Nah, di mana komunikasi kelompok primer ini merupakan sebuah hubungan komunikasi yang memang lebih mengutamakan hubungan. Kemudian komunikasi sekunder lebih menekankan aspek isi dibandingkan dengan hubungan. Atau lebih gampangnya mungkin kita bisa menyebutkan kalau hubungan atau komunikasi kelompok primer itu lebih bersifat informal atau ekspresif. Komunikasi kelompok sekunder itu merupakan sebuah hubungan komunikasi kelompok yang lebih menekankan formal dan lebih menekankan pada isi dan pemahamannya. Nah, untuk contoh dalam video kita bisa mention sebagai halnya adalah hubungan antara Mas Deo yang dimana dia adalah seorang kepala departemen produksi. Kemudian ketika dia mengadakan meeting dengan bawahannya, itu kita bisa menyebut atau itu merupakan gambaran dari sebuah komunikasi kelompok sekunder. Nah, untuk contoh dari komunikasi kelompok primernya adalah seperti halnya Gista dan teman-temannya sedang berkomunikasi yang dimana lebih menekankan ekspresif dan hubungan intuisi sesama karyawan. Jadi terlihat jelas apa perbedaan antara komunikasi primer dan komunikasi sekunder.